الله الله أغثنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Malik Al-Aslami di dalam kitab Bulughul Maram pada bab salat tatawwu, yaitu mengenai salat-salat sunnah. Yang perlu pertama kita bahas dari urutannya. Rabi'ah bin Malik Al-Aslami ini merupakan pertama, dia adalah sahabat Nabi, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua, dia bukan hanya seorang sahabat Nabi biasa, tetapi apa? Khadiman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pembantu atau pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau sahabat Nabi hanya melihat ketika Nabi keluar dari rumah, melihat tatkala Nabi Muhammad di masjid, atau melihat Nabi Muhammad sedang berjalan di pasar. Berbeda dengan seorang pelayan atau pembantu. Pasti dia lebih paham tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dalam perjalanan, Rabi'ah bin Malik ini hadir bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah ada di rumah, Rabi'ah bin Malik ini ada di dalam rumah untuk membantu persiapan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan memang seperti itu. Yang namanya pelayan atau pembantu itu biasanya lebih dekat dengan tuannya. Sehingga Rabi'ah ini mengetahui tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu baiknya Rabi'ah kepada Nabi Muhammad, begitu pedulinya Rabi'ah bin Malik Al-Islami ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini menawarkan apa? Kepada Rabi'ah bin Malik supaya dia minta kepada Nabi Muhammad apapun itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qala li dan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sal fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ingat, ini yang meminta Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, sal, mintalah. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Apa yang kamu mau minta? Kira-kira kalau Nabi bertanya kepada kita disuruh minta apa kepada Nabi, apa yang kita minta? Mungkin harta, mungkin dunia, mungkin wanita yang paling cantik di dunia. Tapi ya Rabi'ah ini orang bijaksana, orang soleh. Dia tahu Nabi ini bertanya kepada dia supaya dia meminta ini, pasti ada sesuatu yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Maka dari itu ketika Nabi bilang sal, mintalah, dia ini langsung segera meminta yang mana tidak ada di pikiran manusia kecuali orang-orang soleh. Apa yang diminta oleh Rabi'ah kepada Rasulullah? Simak hadirin sekalian. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasul, ingin menjadi murafaqah. Itu artinya apa? Menjadi teman, kerabat, bersandingan bersama Rasulullah SAW fil jannah. Jadi dia minta kepada Rasul supaya masuk surga, bukan surga yang paling rendah, langsung surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira orang mau gak? Sahabat Nabi mau gak saat ditawarkan oleh Rasulullah? Pasti mau. Karena kenapa? Ini permintaan yang dijawab dengan yang luar biasa jawaban, yaitu meminta supaya dia bisa menjadi sahabat, teman yang mendampingi Nabi Muhammad SAW di surga. Faqala,
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Au ghairu dzalika?" Apakah tidak ada yang lain yang kamu minta dari itu? Atau bahasa kitanya, itu doang yang kamu minta? Fakultu, maka kata Rabi'ah, wa zaka, itu aja udah cukup. Jadi memang tujuan sahabat Nabi bisa hidup bersama Nabi, mengetahui akhlak Nabi, dan bagaimana perjuangan Nabi membela agama Islam. Ini sahabat-sahabat semuanya itu ingin sekali mencintai Nabi Muhammad zahiran wa batinan, secara zahir ataupun secara batin. Sehingga yang dia minta kepada Nabi itu bukan masalah dunia, tapi bagaimana caranya mereka itu bisa berkumpul di dunia dan bisa juga berkumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya Rabi'ah bin Malik ini meminta kepada Nabi untuk apa? Untuk menjadi temannya, untuk menjadi sahabatnya yang mendampingi Nabi Muhammad SAW bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, ini jawaban Nabi. Jadi kalau kamu mau bersamaku, kata Nabi nih, ada syaratnya. Enggak gampang. Masuk surga itu mahal. Kata siapa? Gratis. Masuk Bupan aja bayar. Masuk Taman Mini aja bayar. Masuk mall aja walaupun masuk doang kan parkirnya bayar. Apalagi mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti punya harga yang mahal. Kalian jangan bilang saya anak muda hidup poya-poya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga enak amat. Enggak begitu hidup dunia ini, semuanya butuh pengorbanan. Apa itu? Ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kamu Rabi'ah bin Malik mau menjadi pendampingku di surga, mau menemaniku, mau menjadi sahabatku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka bantulah aku dengan dirimu bikathratis sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Nah, jadi di sini hadis ini menjelaskan, jadi tatkala seseorang ingin mau masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, maka tolonglah diri dia sendiri. Jadi kita manusia tidak akan bisa minta pertolongan kepada siapapun. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, anaknya tidak bisa menolong orang tuanya, saudaranya tidak bisa menolong saudarinya, begitupun sebaliknya. Jadi yang bisa menolong kita untuk masuk surga dan bisa selamat dari neraka itu siapa? Nafsika, diri kalian masing-masing. Makanya Rasulullah SAW, fa'inni, bantulah saya. Nah, bantulah saya ala nafsika, dengan diri kamu wahai Rabi'ah bin Malik. Dengan apa caranya? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi di antara yang banyak sujudnya, ibadah yang paling banyak sujudnya apa coba? Pertanyaannya, ibadah-ibadah baik itu sholat, puasa, zakat, pergi haji, dan yang lainnya, itu yang paling banyak sujudnya apa? Betul, jawabannya adalah sholat. Kalau puasa nggak ada sujudnya. Masa orang puasa sujud melulu? Orang bayar zakat sujud nggak ada. Jadi yang namanya sujud itu hanya ada dalam sholat. Makanya masjid, tempat sholat itu dinamakan masjid. Kenapa? Karena di antara amal perbuatan sholat yang paling utama adalah sujudnya. Bikathratis sujud, perbanyak sujud. Nah, kalau kita bahas lebih mendalam lagi mengenai hadis ini, bahwasanya kalau kita ingin bisa menjadi sahabat Nabi, menemani Nabi Muhammad SAW di surganya dengan cara memperbanyak sujud, berarti sholat kita jangan hanya wajibnya saja. Kenapa? Karena sholat wajib itu hanya sebagai modal. Sedangkan untungnya apa? Sholat sunnah. Kita mau masuk surga bersama Nabi Muhammad, sholatnya hanya yang wajib-wajibnya saja, sedangkan sunnah Rasul tidak dikerjakan. Apakah pantas diri kita bersama Rasulullah?
Tentu tidak. Sholat zuhur, asar, maghrib, isanya enggak, subuhnya enggak. Bagaimana disebut ahli sujud? Maka dari itulah hadirin sekalian, ketika kita ingin memperbanyak sujud, berarti kita harus memperbanyak sholat kita. Yang utama adalah sholat wajib. Yang 5 waktu. Yang kedua ditambah dengan sholat rawatib. Karena di dalam hadis berikutnya, ini dari Ibnu Umar. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, memang hadisnya muttafaqun alaih. Itu hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Saya ini telah menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah itu ada 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini qabla al-maghrib fi baitih, dan 2 rakaat sebelum maghrib di rumah. Jadi untuk maghrib qobliyahnya di rumah, wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ini hadis dari Ibnu Umar. Tetapi yang paling masyhur di kalangan kita itu adalah bukan 10 rakaat rawatib itu, tetapi berapa? 12 rakaat. Hadisnya dari mana? Dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi buniya lahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Kata Ummul Mukminin, Ummu Habibah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat sunnah 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi, baik itu siang harinya atau malam harinya, maka dia akan dibangunkan rumah di surga dengan 12 rakaat tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam hadis Tirmizi arba'an qabla zuhri. Nah, ini ditafsirkan lagi. Jadi hadisnya diperjelas lagi. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib. Kalau tadi qabla maghrib, kalau ini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ada hal yang perlu akan saya sampaikan, bahwasanya 2 rakaat setelah salat isya ini jangan ditinggalkan. Walaupun kita sedang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita mau melaksanakan sholat tarawih, ingat, ba'diyah isya jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena 2 rakaat ba'diyah isya ini termasuk sholat sunnah yang muakkad, yaitu sholat sunnah yang dikuatkan. Bahkan ulama mengatakan sholat ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau seandainya di sebuah masjid langsung saja dia sholat tarawih, ya udah kita ikut. Tetapi setelah kita sholat tarawih, kita sholat ba'diyah, bisa di rumah ataupun di masjid itu dengan cara kita menyendiri. Yang penting sholat ba'diyah isyanya jangan ditinggal. Yang kedua, yang ditekankan adalah sholat sunnah raka'ataini qabla sholatil fajri, yaitu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Yaitu sholat apa? Sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sengantuk-ngantuknya kita, kalau misalnya mau melaksanakan sholat subuh, sholat sunnah qobliyah dulu. Bagaimana kalau misalnya kita kesiangan Pak Ustadz? Tetap laksanakan qobliyah dulu, baru sholat subuhnya. Kenapa?
karena khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah subuh 2 rakaat lebih utama daripada dunia beserta isi-isinya. Jadi kalau kita ingin bisa mendampingi Rasulullah SAW di surga, kuncinya satu, kasratus sujud, perbanyaklah sujud. Bagaimana caranya? Salat 5 waktu dan ditambah dengan salat rawatib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu salat bukan hanya 5 waktu kemudian ditambah 12, tetapi berapa? Ditambah 11-nya tahajud dengan witir, sehingga jumlahnya berapa semuanya? 40 rakaat. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat wajib 5 waktu ditambah dengan rawatib, kemudian salat tahajud, dan insya Allah kita tambah dengan salat duha. Makanya kalau seandainya kita dianjurkan untuk salat duha, kita kerjakanlah, karena itu termasuk kasratus sujud, sehingga kita bisa bersama Rasulullah SAW di surganya, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.